Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat memang market kripto ini lebih ke arah sideways price action yang nggak ada terlalu banyak pergerakan. Dan cukup normal sebenarnya, mungkin dikarenakan minggu lalu kalau kita sempat bahas, kalau teman-teman ikut ya, banyak sekali fear di market kripto dengan kejatuhan FTX dan lain-lain, dan sepertinya di minggu ini market lebih prefer untuk mengalami sideways movement. Dan nanti kita akan bahas beberapa hal dan beberapa skenario juga. Saya akan update juga untuk beberapa analisa teknikal untuk altcoin yang sempat kita bahas di video kemarin ya, di 3 kripto potensi untuk Piala Dunia, seperti Chiliz ataupun Algorand ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini, update ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, di mana untuk hari ini market ada sedikit koreksi 0,7%, Bitcoin di level 16.600, Ethereum di level 1.200 ya. Dalam 24 jam terakhir kita lihat Algorand mengalami kenaikan 9,7%. Ini mungkin dikarenakan naratif dari World Cup juga. Lalu kita lihat ada OKB, ada ApeCoin, Toncoin, Dash, dan beberapa kripto lainnya. Tapi bisa dibilang nggak terlalu banyak yang mengalami kenaikan juga gitu ya. Altcoin juga relatif lebih sideways juga. Kita lihat ada Near Protocol mengalami penurunan, Quant, Solana, dan beberapa kripto juga ya. Kita akan update juga secara Fear and Greed ya. Di Fear and Greed kita di level Extreme Fear, level 23. Untuk berita ya, kembali lagi berita nggak terlalu banyak gitu, jadi kita menunggu sebenarnya pergerakan dari Bitcoin. Come on, do something gitu ya, Bitcoin untuk melakukan sesuatu agar kita bisa melihat pergerakan price action berikutnya seperti itu ya. Namun kalau secara dari datanya saya akan bahas. Pertama kita lihat dari funding rate. Secara funding rate untuk Bitcoin sendiri sebenarnya relatif lebih mix ya, beberapa positif di beberapa exchange, seperti kecuali di DYDX ya, Decentralized Exchange, dan juga CoinEx mengalami negatif funding rate seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak. Apakah ada potensi short squeeze? Saya lihat seperti ini sebenarnya belum ada potensi gitu ya. Ini market lebih potensinya lebih karena untuk sideways dulu, tapi saya rasa pergerakan besar ini bisa terjadi ya. Secara dalam Bitcoin long atau short ratio-nya dia, mungkin kita lihat dalam 12 jam terakhir ya, masih lebih banyak orang-orang yang membuka shorts. Artinya orang-orang mau Bitcoin ini mengalami penurunan lah, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi secara price action pun sebenarnya kita bisa lihat Bitcoin ini relatif ya masih sideways pergerakannya ya. Kita akan langsung masuk mungkin ke analisa teknikal untuk Bitcoin, dan nanti kita bahas beberapa altcoin juga. Yang pertama untuk Bitcoin ya, ini hampir sama seperti grafik kita sebelumnya ya. Bitcoin ini masih sideways, masih konsolidasi di area yang sama seperti itu. Yang kita tunggu adalah Bitcoin ini untuk breakout ya dari pattern, bisa dibilang konsolidasi patternnya seperti ini. Ini saya mungkin bisa delete grafik ini, nah kelihatan ya dari pattern ini. Tapi breakout ini bukan seperti breakout lalu dan balik lagi ke dalam sini, bukan seperti itu. Kita maunya breakout ini dengan volume yang kuat seperti itu, baru kita bisa katakan dia ini mengalami breakout ya. Sebelum itu terjadi ya artinya Bitcoin ini lebih ke arah konsolidasi. Dan kalau kita lihat dalam price action beberapa hari terakhir, sebenarnya Bitcoin ini cenderung mengalami pelemahan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, Bitcoin ini masih ke arah 16.600-an. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin ini akan breakout ke atas ya, atau dia akan mengalami breakdown seperti itu. Untuk level support hampir sama seperti yang kita bahas, yaitu di kisaran level 16.200. Ini menjadi key level kita. Di saat Bitcoin closing di bawah level 16.200, ada kemungkinan akan lanjut mengalami penurunan kembali seperti itu ya. Kita juga melihat potensi Bitcoin level supportnya itu di kisaran level 16.300-an ya. Dikarenakan di sini kita ambil garis Fibonacci ya, kita dari sini kita mengambil level supportnya ya seperti ini, dan kita melihat garis Fibonacci di kisaran level 16.300 seperti itu. Jadi ini kita perhatikan untuk Bitcoin ya. Untuk saat ini bisa jadi dia mengalami liquidity grab ke bawah dulu 16.300, lalu untuk mengalami kenaikan ya. Jadi ini time frame untuk Bitcoin. Saya juga ambil update satu hal ya, ini untuk short time frame untuk teman-teman. Nah, di sini bisa kelihatan. Ya, di sini saya hanya menggambarkan 3 garis, dan ini cukup mudah sebenarnya untuk dimengerti ya. Dimana ada yang namanya value area high ya. Di sini bagian atasnya ya. Bisa
kategorikan sebagai resistance untuk Bitcoin seperti itu. Lalu di bawah ini value area low gitu ya. Di sini ya untuk level support untuk Bitcoin. Dan di sini kita bisa lihat di level di kedua level ini gitu ya, dimana Bitcoin ini relatif lebih sideways. Lalu ada garis tengahnya yang warna kuning, ini lebih ke arah untuk momen penting atau garis pentingnya untuk Bitcoin untuk flip secara sentimen gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya Bitcoin ini masih konsolidasi di area bawahnya, dan bahkan tergolong sebenarnya ini nggak terlalu banyak pergerakan. Kita lihat dari sini turun 2,4%, naik 1%, turun 0,8% seperti itu ya. Beberapa skenario yang bisa terjadi ya kalau teman-teman tanya skenario untuk Bitcoin. Yang pertama adalah untuk kita testing kembali ke dalam area garis tengahnya seperti itu di sini ya. Testing ke atas ini, apakah kita akan bisa mengalami breakout dan mungkin untuk testing ke value area high-nya lagi, atau kita malah testing dan kita mengalami testing untuk ke arah value area low-nya di bawah. Kira-kira seperti itu yang saya lihat gitu ya. Namun kalau kita lihat seperti ini, pada saat misal Bitcoin naik ke atas dan ternyata kita mengalami rejection lagi seperti ini dan kita mengalami turunan, ini nggak terlalu bagus ya. Apalagi kalau misalnya kita turun di bawah level garis kuning ini lagi, artinya kita benar-benar menunjukkan sign of weakness. Kenapa? Karena sebelumnya di sini kita mengalami hal yang sama, kita pump dari area bawah sini, kita naik ke atas sini gitu ya. Nah, ke area atas ini, lalu Bitcoin nggak kuat, lalu mengalami penurunan lagi. Dan kalau hal ini terjadi lagi, ya artinya kemungkinan besar kita akan mengalami downside pressure sendiri seperti itu ya dalam beberapa hari ke depan. Jadi ini untuk Bitcoin. Kalau kita mulai benar-benar clear breakout untuk Bitcoin, sebenarnya adalah untuk dia breakout di atas level value area high yang di sini. Mungkin bisa closing secara time frame 4 jam ya. Kita bisa lihat kalau teman-teman, ini saya clear dulu ya biar teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini secara grafik yang lain. Kalau kita lihat mau benar-benar clear breakout, ya sebenarnya kita kalau closing di atas level, ya bisa dibilang value area high-nya di sini kan di level 17.000. Jadi pada saat dia closing di atas level 17.000 seperti ini, bahkan di sini mungkin bisa dibilang di kisaran level exponential moving average 50 ya, yang menjadi salah satu indikator kita juga. Ini cukup bullish. Artinya ya kalau misalnya hal ini terjadi, mungkin dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa rally sedikit dan altcoin bisa rally juga gitu ya. Namun kalau tidak terjadi ya, artinya ya kita akan mengalami downside pressure berikutnya seperti itu, atau penurunan tambahan lagi yang kita bilang bahwa bottomnya kripto saya rasa belum terjadi gitu ya. Masih ada potensi penurunan juga yang sempat kita bahas di video ini, kesempatan emas untuk kripto ya. Jadi jangan terlalu rush juga, jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Kesempatan masih akan datang lagi. Dan ini ada potensi juga sebenarnya kalau seperti ini terjadi, artinya Bitcoin ini mengalami rejection dari value area high-nya di sini di kisaran level 17.000 berikut ditambah dengan exponential moving average 50. Ini cukup besar sebenarnya ya di time frame 4 jam ya kalau saya rasa. Jadi ya potensi untuk strong resistance di area ini tuh ada gitu. Ya jadi ini yang skenario yang kita bahas untuk Bitcoin. Berikutnya, nggak semua altcoin sebenarnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Kita kemarin sempat membahas Bitcoin dominance. Nah, ya Bitcoin dominance seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat Bitcoin dominance, kita ini berada di level supportnya ya di kotak warna biru. Kalau teman-teman melihat di weekly time frame, nah ini kelihatan ya. Blue box ini atau kotak warna biru ini menjadi level support Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance pada saat di area ini cenderung mengalami reversal secara tren. Testing lalu mengalami kenaikan, testing mengalami kenaikan. Nah, pada saat mengalami kenaikan, apa yang terjadi? Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan. Artinya Bitcoin cenderung menguat ya dibandingkan dengan altcoin ya, menguat dibandingkan dengan altcoin. Contohnya bagaimana? Contohnya sebenarnya cukup simple. Jadi kalau misalnya Bitcoin misalnya naik 3% ya, altcoin mungkin naik mungkin 1% ataupun 2% di bawah Bitcoin gitu ya. Berikut juga kalau misalnya Bitcoin mengalami koreksi, mungkin altcoin koreksi 10%, Bitcoin hanya koreksi 2%, seperti itu. Itu yang biasa terjadi pada saat Bitcoin dominance ini mengalami reversal. Dan sekarang skenario kita adalah Bitcoin dominance berada di dalam area yang sama, di area level support ini. Jadi kalau kita lihat secara weekly time frame, kemungkinan kita akan mengalami sedikit uptrend lagi di dalam Bitcoin dominance gitu ya. Dan ini ya, kalau Bitcoin dominance mengalami kenaikan, biasanya altcoin nggak terlalu bagus lah gitu ya secara price actionnya. Di sini saya akan buat satu gambar lagi menjadi potensi level resistance sementara untuk Bitcoin dominance di kisaran level 44% kalau kita perhatikan dari grafik ini secara target long term ya gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin dominance
ya. Namun saya lihat juga beberapa altcoin yang mengalami potensi yang sempat kita bahas dalam beberapa video sebelumnya juga, seperti Algorand ya. Algorand kita lihat di time frame 4 jam mungkin ya. Ya, ini karena naratif dari World Cup. Kemarin kita sempat bilang dia masih potensi mengalami kenaikan, dan memang Algorand ini mengalami kenaikan, bahkan breakout dari resistance yang kita sempat bahas gitu ya, di kisaran level 0,2951. Di sini dia breakout, dan potensi sebenarnya masih cukup menarik untuk Algorand, karena saya rasa di sini dia mengalami breakout, lalu dia sedikit koreksi, tapi secara time frame 4 jam di sini dia closingnya di area level support gitu ya, bukan closing di area di bawah level ini ya. Artinya support ini masih bertahan gitu ya, jadi ada potensi untuk dia continuous lagi ke atas ini gitu ya. Mungkin bisa taruh stop loss kalau teman trading di low bawah sini seperti itu. Tapi ini yang terjadi untuk Algorand ya. Bisa dibilang sebenarnya dia breakout, lalu di sini dia mengalami retest ya. Kalau teman-teman lihat, dia breakout dari resistance-nya, lalu di sini dia mengalami retest. Jadi sebenarnya ini potensi untuk masuk gitu ya. Kalau dia naik lagi ya, ini lumayan dengan target kita sebenarnya untuk dia ke kisaran level 0,3354. Namun untuk kenaikan seperti ini dia naik 11,9%, sebenarnya harus disupport dari penguatan Bitcoin juga saya rasa ya. Tapi Bitcoinnya ini gak terlalu bergerak seperti yang kita bahas di awal video, makanya di sini ya cenderung harus sangat berhati-hati kalau teman-teman lagi ambil posisi trading untuk saat ini seperti itu, karena gak disupport dari pergerakan Bitcoin. Kalau tiba-tiba Bitcoinnya drop ya, Algorand saya rasa juga akan bakal mengalami drop yang sama gitu. Makanya disclaimer on and do your own research, dan ya harus berhati-hati gitu ya. Jadi ini untuk Algorand. Berikutnya kita juga bahas kemarin Chiliz ya. Nah, untuk Chiliz hampir sama ya. Di sini Chiliz juga mengalami breakout. Ya, breakout juga dengan yang breakout yang cukup kuat, dan ini persis retest juga di area level support yang kita sempat bahas juga gitu ya. Ini kisaran level 0,24 kemarin. Lalu saat ini dia mengalami kenaikan. Tapi untuk Chiliz ya targetnya sebenarnya sebenarnya masih lumayan, sekitar 19% kalau memang pattern ini play out ya, pattern burning wedge seperti ini. Berarti dia naik ke atas sampai ke kisaran level 0,3 seperti itu. Tapi ya Chiliz ini kalau secara presentasi kenaikannya ini udah cukup tinggi sekali. Dia udah naik sekitar 71% hanya dalam beberapa hari saja gitu ya. Jadi ya kalau ditanya apakah Chiliz ini akan terus mengalami kenaikan sampai 0,3, berarti di sini naik 100%, 110% malah ya. Ya serem-serem juga gitu kalau teman-teman untuk mengambil posisi trading seperti itu ya. Jadi ini untuk Chiliz. Dan sempat kita warn kemarin ya, kalau teman-teman join channel Telegram ya, yang belum join ada di deskripsi secara linknya. Kita sempat membahas potensi Chiliz ini mengalami koreksi juga ya di kisaran level 0,27an ya di sini. Kenapa? Karena saya rasa secara time frame daily kalau kita zoom out di sini, ini Chiliz lagi dalam descending channelnya. Ya, channel yang mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Chiliz sudah mendekati, bahkan hampir hit di level atas seperti ini gitu ya. Jadi untuk dia ke level 0,3 ada sebenarnya, tapi kalau seperti ini artinya dia mengalami breakout gitu ya. Dan ada potensi juga dia mengalami rejection. Jadi tetap kembali lagi, kalau teman-teman sudah profit, lebih baik take profit terlebih dahulu gitu. Jadi untuk itu beberapa update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.